Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Estriana dengan NIM akhir 46. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari panduan instalasi dan penggunaan NS2 pada sistem operasi Windows. Nah, berikut yaitu ada penjelasan tentang NS2. Pada dasarnya NS2 itu merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer terkait dengan topologi yang digunakan dan bagaimana proses komunikasi pada suatu jaringan yang sedang berlangsung. Nah, network simulator ini juga dapat digunakan pada jaringan kabel dan komunikasi jaringan wireless atau tanpa kabel. Pada network simulasi ini memiliki tampilan dengan node yang bergerak atau juga node yang tidak bergerak, yang tentunya tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya, karena tujuan penggunaan network simulasi yaitu untuk memberikan gambaran dengan simulasi terkait dengan rancangan jaringan komputer yang akan kita buat. Nah, yang selanjutnya yaitu network simulator dibangun dengan menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu dengan bahasa C++ dan TCL atau OTCL. Jadi C++ ini digunakan untuk library yang berisi event singular atau protokol dan network component yang diimplementasikan pada simulasi oleh unsur. Jadi TCL atau OTCL ini digunakan pada script atau simulasi yang ditulis oleh NS user dan pada library sebagai simulator objek. Beberapa peran sebagai interpret hubungan antara bahasa pemrograman dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini tuh gambar bahasa pemrograman C++, sedangkan ini yaitu bahasa pemrograman OTCL. Terkait dengan hubungan antara bahasa pemrograman pada network simulator dapat diperoleh penjelasan atau istilah seperti ini. Nah, bisa dipahami. Jadi bahasa C++ ini digunakan pada library karena C++ mampu mendukung runtime simulasi yang cepat, meskipun simulasi melibatkan simulasi jumlah paket dan sumber data dalam jumlah besar. Jadi bahasa TCL ini memberikan respon write time yang lebih lambat daripada C++. Namun jika terdapat kesalahan sintaks dan perubahannya speed berlangsung dengan cepat dan interaktif. Nah, jadi unsur ini dapat mengetahui letak kesalahannya yang dijelaskan pada konsole, sehingga unsur dapat memperbaiki dengan cepat. Karena alasan itulah bahasa ini dipilih untuk digunakan pada sprint simulasi. Nah, yang berikut yaitu output dari NS2. Setelah melakukan simulasi dengan network simulator, maka NS2 akan memberikan output berbasis teks based yang berisi tentang hasil dari simulasi yang dideklarasikan. Terdapat dua jenis file output, antaranya yaitu file range yang akan digunakan untuk analisis numerik dan juga file time range yang digunakan untuk menampilkan input tampilan grafis yang dibaca oleh NAND. Nah, berikut juga ada tujuan umumnya, yaitu pada modul jaringan komputer tentang panduan penggunaan NS2 sebagai network simulator, maka memiliki tujuan umum sebagai berikut, yaitu mahasiswa dapat menggunakan NS2 sebagai network simulator yang running pada Windows. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat menerapkan sampel studi kasus yang digunakan pada modul ini sebagai gambaran atau contoh simulasi. Nah, yang ketiga yaitu mahasiswa dapat membuat simulasi jaringan pada model jaringan wired dengan TCP variance. Berikut juga ada panduan instalasi NS2 pada Windows. Nah, kebutuhannya yaitu pada dasarnya NS2 berjalan di atas environment Linux, namun dapat juga berjalan pada Windows dengan menggunakan subsistem Linux yaitu WSL, yang merupakan dukungan dari Microsoft secara resmi mulai Oktober 2018. Nah, singkatnya fitur ini menawarkan kemampuan menjalankan terminal Unix di dalam Windows. Beberapa kebutuhan yang perlu disiapkan yaitu dalam melakukan instalasi NS2
antara lain sebagai berikut, yaitu sistem operasi Windows 8 atau yang di atasnya. Yang kedua yaitu Ubuntu LTS atau on Windows Store. Yang ketiga yaitu Xming sebagai perantara visual. Yang keempat yaitu NUM. Yang kelima yaitu Gedit untuk melakukan editing script yang ditulis. Nah, yaitu yang berikut yaitu langkah instalasi. Dalam panduan langkah instalasi pada modul ini menjelaskan mulai dari enable Windows subsistem Linux pada fitur program hingga running sampel sederhana dengan langkah-langkah yang dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah enable Windows subsistem Linux pada fitur program dengan cara masuk ke control panel. Yang kedua yaitu programs, lanjut ke program and fitur, lanjut lagi turun Windows fitur on or off, dan berikan centang pada Windows subsystem for Linux. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan tahap seperti ini, selanjutnya yaitu masuk ke Microsoft Store untuk melakukan proses download dan install Ubuntu. Nah, kita masuk ke Microsoft Store, kita ketik Ubuntu lalu kita install Ubuntunya. Selanjutnya yaitu untuk memilih versi Ubuntu bebas saja karena disediakan pada Microsoft Store semuanya sudah support untuk menjalankan NS2 dan saya gunakan yaitu Ubuntu 20.04. Nah, contohnya seperti ini. Setelah melakukan instalasi Ubuntu, selanjutnya melakukan instalasi Xming X Server for Windows dapat didownload pada link berikut. Nah, kita bisa mendownloadnya melalui link ini, yaitu gambarnya seperti ini. Setelah semua kebutuhan sudah disiapkan, selanjutnya buka Ubuntu untuk melakukan proses instalasi NS2 6 Gedit pada Ubuntu yang berjalan di atas environment Windows. Nah, seperti ini contohnya perintah install NS. Kita bisa ketik sudo apt install NS2. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu perintah install num. Kita bisa mengetik sudo apt-get install num. Contohnya juga seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu install Gedit. Kita bisa mengetik sudo apt-get install Gedit. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah terinstall semua, kemudian buat folder dengan perintah mkdir nama file yang ingin kalian buat, lalu masuk ke direktur tersebut untuk membuat script dengan ekstensi tcl. Kemudian kita membuat script tersebut dengan menggunakan gedit dengan contoh perintah gedit tcl, maka selanjutnya akan diarahkan ke workspace kosong yang akan diisi sampel script dari simulasi jaringan komputer. Script tersebut saya lampirkan pada halaman terakhir atau halaman lampiran. Contohnya seperti ini. Nah, setelah selesai dibuat lalu save, kemudian execute script tersebut dengan perintah ns tcl hingga menampilkan tampilan seperti pada gambar di bawah ini nanti, yang merupakan hasil dari simulasi jaringan komputer yang telah dibuat pada script tersebut. Apabila tampilan belum muncul, bisa melakukan pengecekan apakah file num sudah tersedia. Jika sudah, bisa execute manual dengan perintah num atau nama file yang kalian buat. Nah, nanti contohnya seperti ini. Hasil akhir adalah output dua file, yang pertama merupakan file num dan kedua merupakan file text dengan ekstensi tr yang dapat dibuka dan dibaca menggunakan speed awk dengan perintah gawk strip f. Nama file kalian awk, nama file tr untuk menghitung hasil dari simulasi jaringan komputer sederhana yang telah dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Berikut yaitu studi kasus. Pada modul ini akan diberikan contoh studi kasus dengan membuat simulasi menggunakan model TCP Tahoe. TCP Tahoe adalah algoritma yang lebih sederhana dari varian TCP lainnya. Nah, TCP Tahoe mengacu pada algoritma Chong-Siang Control sebagai TCP yang disarankan oleh Van Jobson. TCP Tahoe didasarkan tiga algoritma
junction control, yaitu slow start, function avoidance, dan fast transmit. Tetapi tidak memungkinkan algoritma fast resolver pada fase concession avoidance, tetapi Tahoe memberlakukan duplikasi 3 AJK sama dengan timeout. Ketika proses duplikasi 3 AJK diterima, TCP Tahoe akan menggunakan fast transmit dengan menurunkan Chongqing menjadi 1 dan mulai masuk ke fan slow start. Nah, berikutnya yaitu random early, merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan nilai min, trace, dan max trace. Jika data kurang dari minimal trace, maka data akan dilayani oleh proses. Jika data diterima min, trace, dan max trace, maka data akan ditandai dengan drop secara acak. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut yaitu antrian drop tail. Antrian drop tail merupakan bagian dari penjadwalan FIFO freeze in freeze out, di mana data yang dating terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu juga. Manajemen antrian drop tail menggunakan penjadwalan FIFO. Ketika ruang antrian buffer sudah penuh, maka paket akan langsung di drop dengan tidak ada perlakuan khusus terhadap paket. Semua paket dianggap sama dan tidak ada prioritas untuk paket tertentu. Ilustrasi atau gambaran mengenai model antrian drop tail dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berikutnya yaitu perencanaan simulasi. Perencanaan simulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan parameter yang digunakan. Pada dasarnya parameter ini digunakan sebagai nilai acuan yang berfungsi untuk melakukan proses komunikasi ketika simulasi dilakukan. Nah, parameter simulasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini contohnya. Berikutnya yaitu perancangan topologi. Jadi perancangan topologi dalam penelitian ini menggunakan jenis topologi DOM atau Bell, karena topologi ini pada umumnya dapat digunakan untuk mengamati, mempelajari terkait efek penyimpatan bandwidth yang diatur pada dua jalur pendistribusian paket, yaitu jalur pengiriman paket dan jalur penerimaan paket yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, variabel yang dihitung dalam studi kasus ini memiliki 4 paket delivery region, throughput, end-to-end delay, dan paket drop dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, paket delivery region ini merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung precision keberhasilan tingkat paket diterima oleh TCP receiver dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya PDR sama dengan paket diterima paket dikirim sekali 100%. Yang berikut yaitu throughput. Secara umum throughput merupakan nilai banyaknya jumlah paket yang diterima oleh TCP receiver dalam waktu simulasi yang sudah ditentukan. Nah, sehingga dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan cara seperti berikut, yaitu throughput sama dengan paket diterima paket pengiriman ukuran. Nah, yang berikut yaitu end-to-end delay. Jadi ini merupakan waktu yang diperlukan sebuah paket dalam mendistribusiannya dari TCP sender sehingga dapat diterima oleh TCP receiver. Sebagai tujuannya dengan melakukan cara perhitungan sebagai berikut, yaitu delay, waktu diterima sampai waktu dikirim, jumlah paket diterima. Berikut yang terakhir yaitu paket drop, merupakan paket yang hilang ketika proses pengiriman atau pendistribusian paket dilakukan oleh TCP sender ke TCP receiver. Jumlah paket yang hilang tersebut dapat dibilang dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu delay sama dengan paket dikirim sampai paket diterima. Nah, output 6 dan AWK menguji berikut penghasilan dari dua buah output, diantaranya output simulasi jaringan komputer dan bentuk 6 dan file trace yang dihitung menggunakan split AWK pada masing-masing
antrian, yaitu write dan drop tile. Nah, contohnya output 6 TJP takwe antrian write. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa gambar contohnya, yaitu seperti ini. Nah, berikut yaitu lampiran skripnya. Ketika kalian ingin membuat instalasi NS, kalian bisa menggunakan strip di bawah ini. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.